Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Karistianti, NIM 190-107-5010, kelas 3A Pendidikan Sejarah, mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran tentang sejarah pergerakan nasional Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Yogyakarta. Dalam materi ini, saya hanya akan menyampaikan tentang peranan dari Dr. Sutomo di dalam pergerakan Budi Utomo ini. Untuk lebih jelasnya, inilah materi yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, biografi Dr. Sutomo. Sutomo yang punya nama kecil Subroto lahir pada 30 Juli 1888 di Desa Ngepah, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ia merupakan anak dari Raden Suwaji, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Wadana atau camat di Masopati, Madiun. Dilahirkan di kalangan keluarga berada dan terpandang, Sutomo kecil mulai mengenyam pendidikan formal di Sekolah Dasar Belanda (ILS). Di sekolah, Sutomo termasuk siswa yang pandai sehingga disegani oleh temannya, baik anak Indonesia maupun anak-anak Belanda. Bahkan guru-guru Belanda juga sayang kepadanya. Menginjak usia remaja, Sutomo berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke sekolah dokter di Batavia atau Stovia. Keinginan tersebut tentunya mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya, sehingga pada 10 Januari 1903, Sutomo dengan 13 teman lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mendaftarkan dirinya di Stovia. Di antara teman dekatnya terdapat nama Gunawan Mangunkusumo, Gumbrek, Suraji, Muhammad Saleh, dan M. Sulaiman. Saat menuntut ilmu di Stovia, Sutomo bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang pensiunan dokter yang saat itu datang ke Batavia untuk menemui para pelajar Stovia dan memberikan ceramah yang inti isinya menggugah para pemuda untuk memajukan pendidikan sebagai jalan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Cara yang akan ditempuh menurut gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah dengan mendirikan study fund atau dana beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Bagi Sutomo, pribadi pertemuannya ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sikap dan pemikirannya, memantapkan cita-citanya untuk membela rakyat kecil. Selain mendapat pengaruh yang besar dari Dr. Wahidin, Sutomo juga mendapat pengaruh besar dari Dr. Doesdekker, seorang Indo-Belanda yang banyak berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia. Dr. Doesdekker pernah mendirikan Indis Party bersama dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang sering dikenal dengan Tiga Serangkai. Berkat pengaruh dari dua tokoh tersebut, Sutomo semakin matang dan mantap untuk melaksanakan cita-citanya. Selanjutnya, berdirinya Budi Utomo dan peran Dr. Sutomo. Tidak banyak waktu bagi Sutomo menanggapi gagasan yang diungkapkan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sutomo merasa tertarik dan tertantang untuk segera merealisasikan gagasan tersebut, dan kemudian dia menyampaikan gagasan itu kepada teman-temannya yang bersekolah di Stovia. Para pelajar Stovia sepakat bahwa cita-cita yang luhur tidak mungkin dapat dicapai jika tidak mendirikan sebuah perkumpulan. Akhirnya dengan gagasan tersebut, para pelajar Stovia mendirikan suatu perkumpulan yang dinamakan Budi Utomo atau Budi yang Utama. Budi Utomo didirikan pada hari Rabu 20 Mei 1908. Nama ini lahir dari kata-kata Dr. Wahidin Sudirohusodo ketika hendak perpisahan dengan Sutomo, yaitu punika satunggaling pademelan sae serta nalakaken budi utami, atau itu suatu perbuatan yang baik dan budi utama. Setelah nama Budi Utomo diterima oleh semua peserta rapat yang diantaranya Sutomo, Gumbrek, Soraji, Gunawan Mangunkusumo, Muhammad Saleh, M. Sulaiman, Suwarno, dan Angka, maka disusunlah pemilihan pengurus Budi Utomo dengan Sutomo sebagai ketua. Dalam waktu yang singkat, Budi Utomo mendapat pendukung dan anggota yang banyak. Namun perkembangan ini mendapat respon yang negatif, terutama guru-guru Stovia yang merasa khawatir Budi Utomo akan melawan pemerintah Hindia Belanda. Bahkan Sutomo hendak diancam akan dikeluarkan dari Stovia. Namun Sutomo dan teman-temannya mendapat dukungan besar dari kepala sekolah, yaitu Dr. H.F. Roll. Beliau bahkan memberikan pinjaman uang untuk keperluan Kongres Budi Utomo yang pertama kali di Yogyakarta. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres yang dipimpin oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo ini berhasil menetapkan serta mengesahkan anggaran dasar dan memilih pengurus besar Budi Utomo, antara lain Tirtokusumo atau Bupati Karanganyar sebagai ketua, Wahidin Sudirohusodo atau dokter sebagai wakil ketua, Dwijo Suwoyo dan Sosro Sugondo atau kedua-duanya guru Quake School sebagai penulis, Gondo Atmojo atau Ofsir Legiun Pakualaman sebagai bendahara, serta Suryo Diputro atau jaksa kepala Bondowoso, Gondo Subroto, jaksa kepala Surakarta, dan Cipto Mangunkusumo dokter di Demak sebagai komisaris.
Pengambil alihan kepengurusan Budi Utomo oleh kaum tua semakin bawa dampak positif, karena dana study fund yang dirancang sedari semula lebih lancar mengalir untuk tujuan pemberian beasiswa untuk memajukan pendidikan pemuda di Indonesia. Sementara itu, Sutomo sendiri tetap proaktif dalam memimpin Budi Utomo cabang Batavia sampai beliau lulus dan menjadi dokter pada tahun 1911. Organisasi Budi Utomo memiliki tujuan untuk memajukan nusa dan bangsa yang harmonis dengan jalan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Hingga pada akhir tahun 1909, organisasi ini memiliki 40 cabang dengan anggota 10.000 orang. Selanjutnya, kehidupan setelah lulus Stovia. Setelah lulus dari Stovia pada 1911, Dr. Sutomo diangkat sebagai dokter pemerintahan. Mula-mula beliau ditempatkan di Semarang, lalu pindah ke Tuban, pindah lagi ke Lubuk Pakam atau Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Selama bertugas berpindah-pindah tempat, beliau mendapatkan banyak pengalaman yang semakin membuka matanya tentang kesengsaraan rakyat dan secara langsung dapat membantu mereka sebagai dokter. Ia tidak menetapkan tarif, bahkan tak jarang beliau membebaskan biaya untuk pasiennya. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo memperoleh kesempatan untuk belajar di Universitas Amsterdam, Belanda. Akhirnya, ia dan istrinya Nyonya I. Barning, perawat berkebangsaan Belanda yang dinikahinya pada 1917, pindah ke negeri kincir angin tersebut. Selain belajar, Dr. Sutomo juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi ini adalah perkumpulan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Melalui organisasi tersebut, Dr. Sutomo berkenalan dengan tokoh-tokoh PI lainnya seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ali Sastro Amijoyo, Sunario, Iwa Kusuma Sumantri, dan Nazir Pamuncak. 4 tahun lamanya Dr. Sutomo menambah pengetahuannya di Universitas Amsterdam, Belanda, dan pada bulan Juni 1923 beliau pulang ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, Dr. Sutomo ditugaskan menjadi guru sekolah di Dr. Nias Nederland Industry Arts School di Surabaya. Dr. Sutomo juga pernah menjadi anggota Dewan Kota Gemeenteraad di Surabaya. Keanggotaannya dalam dewan ini didorong oleh keyakinannya bahwa melalui dewan ini suara rakyat makin cepat didengar. Namun harapan Dr. Sutomo tersebut ternyata tidak terwujud karena kedudukannya di dewan dalam pelaksanaannya tidak menguntungkan rakyat banyak. Oleh karena itu, Sutomo dengan kawan-kawannya keluar dari dewan kota. Hal-hal yang dapat kita pelajari dari sejarah perjuangan Budi Utomo ialah sebagai inspirasi atau motivasi untuk generasi muda kita yang seharusnya bisa mencontoh untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan langkah yang positif demi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita harus selalu mewariskan sikap yang telah dilakukan oleh para pahlawan kita terdahulu. Dengan perjuangan Budi Utomo, kita sebagai generasi muda saat ini bisa belajar akan nilai-nilai perjuangan yang bersifat positif. Apabila kita melakukan langkah yang positif, generasi kita selanjutnya juga akan dapat mewariskan perjuangan kita di saat ini untuk mereka di masa depan. Demikianlah sejarah pergerakan nasional Budi Utomo dan terutama peranan Dr. Sutomo sebagai ketua di dalam pergerakan nasional ini. Beliau sebagai ketua dari perkumpulan ini telah bisa memberikan motivasi dan membuat semangat seluruh anggotanya sehingga perkumpulan pergerakan ini bisa berkembang dengan baik dan maju. Demikianlah penjelasan dari saya tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.